Bahkan beberapa warganet menyebutnya sebagai pengajian dioplos dangdutan. Pengajian dioplos dangdutan ya. Bukan cuman miras yang dioplos, pengajian juga dioplos. Gila orang-orang sekarang. Aduh, astagfirullah. Aduh. Semuanya ke depan. Nenek siapa nih? Ada-ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya terjadi lagi ada pengajian dangdutan yang viral di sosial media. Pengajian dangdutan di Indonesia ini problem yang nggak selesai-selesai karena memang lembaga keagamaan di Indonesia yang nggak terlalu peduli juga sama problem ini. Contohnya seperti Kementerian Agama, pihak MUI nggak peduli-peduli amat dengan pengajian dangdutan ini. Bahkan mungkin dianggap bukan suatu problem. Yang dianggap problem itu kalau pengajian membahas masalah bid'ah, masalah tahayul, masalah khurafat, nah itu baru dianggap problem. Bahkan ada yang sampai dibubarkan juga. Saya nggak pernah melihat ada pengajian yang dibubarkan karena alasan di dalamnya ada dangdutan. Tetapi kalau pembahasan masalah bid'ah itu biasanya ya, rawan sekali untuk dibubarkan. Nah, baru-baru ini viral ya video di sosial media ada pengajian dangdutan lagi. Coba kita simak nih videonya. Dalam video yang beredar, terlihat suasana perayaan yang cukup unik. Bahkan beberapa warganet menyebutnya sebagai pengajian dioplos dangdutan. Pengajian dioplos dangdutan ya. Bukan cuman miras yang dioplos, pengajian juga dioplos. Gila orang-orang sekarang. Narasi ini muncul setelah dalam video tampak beberapa lelaki mengenakan peci menari bersama wanita berpakaian seperti biduan di atas panggung. Berpeci, menari bersama biduan. Perpaduan ini kemudian menuai berbagai reaksi dari warganet. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam berkesenian. Kebebasan ekspresi katanya. Ya Allah. Namun tak sedikit pula yang menilai bahwa hal tersebut kurang pantas dan tidak sesuai dengan norma budaya setempat. Pantas. Ya, memang iya bahwa kebebasan ekspresi di negara kita memang ada. Ya kita bebas mengekspresikan apa-apa yang kita inginkan. Tetapi ingat, di negara kita itu ada aturannya. Ada aturan agama, ada aturan negara. Jangan sampai itu dilanggar, teman-teman ya. Kebanyakan sekali hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang tidak lazim itu selalu saja berdalih kebebasan ekspresi. Ini baca ini. Tak hanya pertamas yang oplosan, pengajian juga dioplos dengan dangdutan plus biduan. Aduh, astagfirullah. Oke, itu tadi videonya. Kita coba lihat yang komennya. Alhamdulillah sih kalau kita lihat komentarnya banyak yang tidak setuju dengan hal ini. Ada yang komen Jawa lagi, jangan gitulah guys ya. Ini bukan masalah Jawa atau apanya, bukan masalah daerahnya, tapi masalah oknum-oknumnya. Jadi jangan bawa-bawa daerah begitulah. Terus ada yang komen juga, semenjak Mulyono yang mimpin negara Konoha jadi nggak jelas. Ya emang ada kaitannya ya sama Mulyono ya. Terus ada juga yang komen, saya pendosa tapi saya sedih agama saya dibuat kayak gini lah. Iya. Astagfirullah. Kalau dulu alasannya pengajian dangdutan atas dasar strategi dakwah. Jadi sengaja menghadirkan biduan dangdutan di acara pengajian agar menarik banyak jamaah. Itu alasannya dulu. Sekarang berubah udah alasannya kebebasan ekspresi. Ya sekalian aja nanti koruptor, maling, begal, semua pelaku kemaksiatan alasannya kebebasan ekspresi. Alasan yang sangat klasik, alasan yang sudah basi banget ya. Orang-orang pembenci Islam itu selalu mengatakan ini kebebasan ekspresi. Teman-teman bisa lihat di negara-negara luar negeri, para Islamofobia yang membakar Al-Quran, yang melukis Rasulullah dengan gambar-gambar yang tidak pantas, itu alasannya kebebasan ekspresi. Jadi omong kosong tuh kebebasan ekspresi, omong doang gitu ya. Nanti kalau kita balas mereka akan mengatakan bahwa ini ujaran kebencian.
Oke, kita lanjut nih ya, lihat video berikutnya. Nah, ini pengajiannya Ali Gondrong ya. Nah, ini sering bikin sholawatan dangdutan. Kita lihat videonya, ada nenek-nenek yang joget di sana. Mana suarane? Asoba ubada wai. Ke depan. Nenek siapa nih? Ada-ada aja. Mana suarane? Asoba ubada wai. Astagfirullahaladzim. Lihat lagi video lainnya ya. Aduh. Ini kebebasan ekspresi nih. Seperti yang saya katakan tadi bahwa problem pengajian dangdutan di Indonesia atau problem sholawatan joget-jogetan di Indonesia ini nggak selesai-selesai karena memang adanya pembiaran. Dan kita semua tahu ya, acara-acara seperti ini nggak murah penyelenggaraannya, butuh dana yang sangat besar sekali. Makanya saya juga bertanya-tanya, siapa sih sponsor di balik ini semua? Kok rela mengeluarkan uang ratusan juta untuk hal-hal konyol seperti ini? Apa sebenarnya motifnya ya kan? Nggak usah dalil lah, hal-hal seperti ini kita semua tahu ini kemaksiatan. Perempuan joget-joget seperti itu di tempat umum dilihat orang banyak, ini orang-orang udah tahu ini kemaksiatan. Dan pengajian seperti ini nggak 1-2 kali kejadiannya, ada ribuan video-video pengajian dangdutan, sholawatan dangdutan di sosial media. Kalau cuman 1-2 mungkin kita masih bisa katakan ya itu oknum saja ya, mungkin kebetulan aja ada orang error di pengajian joget-joget. Tapi kan faktanya nggak 1-2 kali. Kalian bisa menemukan ribuan video pengajian dangdutan, sholawatan dangdutan di sosial media. Artinya ya ini memang pembiaran seperti yang saya katakan tadi. Ini pembiaran dan kemungkinan ada bisnis juga di balik itu. Saya nggak paham ya, bisnis apa di balik ini. Ini perlu saya tanyakan lagi. Sekarang ini sholawat menjadi bisnis. Pak Tuan, saya minta tolong jawab sekarang. Anggaran undang habisnya berapa? Kalau bikin PKD 100 juta. Ini 100 juta. Ngundangnya aja bayar 100 juta, belum lagi yang lain-lainnya, biaya panggungnya, biaya sound systemnya, biaya konsumsinya, itu pasti habis banyak banget ya. Ya jelas ada bisnis di balik ini. Sebenarnya ya terserah lah ya kalau mau bikin bisnis. Cuman kalau bawa-bawa agama, merusak agama Islam, hal-hal seperti inilah yang nggak bisa kita terima. Ya sudahlah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.